ketua DPP dari putra Megawati itu sangat-sangat berbeda. Bahkan kalau pada upacara nasional yang dihadiri oleh Presiden, juga tempat duduknya tidak seperti yang saya lihat pada perayaan HUT PDIP yang ke-52. Yaitu begini gambarannya. Ada 3 kursi paling depan, di depan sendiri, ya, yang ada di sebuah ruangan besar gitu. Lalu di belakangnya deretan, ya, dari kader-kader yang lain. Nah, ini kok menunjukkan suatu hal yang sangat istimewa dan baru saya melihat kali ini saja. Hari ini ada peristiwa besar di Indonesia, yaitu sebuah peringatan perayaan HUT PDI Perjuangan yang ke-52. Perayaan itu memang dilakukan secara sederhana, ya, hanya dilakukan secara intern saja, ya, tidak mengundang tokoh-tokoh nasional apalagi presiden. Tetapi katanya presiden akan diundang pada kongres PDIP yang akan datang, yang akan menentukan siapa-siapa yang akan dipilih menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, dari situ saya sebetulnya melihat sebuah fenomena yang sangat luar biasa pada perayaan HUT, ya, PDIP ke-52 yang ada di sekolah partai di Lenteng Agung itu. Ya. Apa yang menjadi fenomena bagi saya sehingga ingin tahu tentang peristiwa yang menurut saya sih agak mengganggu gitu bagi diri saya, tetapi bagi orang lain mungkin hal yang dianggap lumrah. Mengapa saya berkata mengganggu? Nah, coba perhatikan dalam video-video yang ada di YouTube maupun di televisi, ya, di sana terlihat bahwa tempat duduk ketua umum dan ketua DPP dari putra Megawati itu sangat-sangat berbeda. Bahkan kalau pada upacara nasional yang dihadiri oleh Presiden, juga tempat duduknya tidak seperti yang saya lihat pada perayaan HUT PDIP yang ke-52. Yaitu begini gambarannya. Ada 3 kursi paling depan, di depan sendiri, ya, yang ada di sebuah ruangan besar gitu. Lalu di belakangnya deretan, ya, dari kader-kader yang lain. Nah, ini kok menunjukkan suatu hal yang sangat istimewa dan baru saya melihat kali ini saja. Ya, itu dianggap fenomena yang luar biasa. Ketua umum diapit oleh kedua putra dan putrinya, ya, Prananda dan Puan. Ibu ketua duduk di tengah. Lalu kedua putranya ini menggunakan pakaian yang boleh saya katakan seragam, ya, menggunakan dress code hitam. Ya. Apakah ini menunjukkan sebuah kekompakan akan pentingnya regenerasi ke depan? Apakah nanti Prananda yang menjadi ketua umum setelah Mega lengser, ataukah Puan yang menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia setelah Ibu Mega lengser? Nah, tapi dari situ saya melihat bahwa seluruh kader rupanya juga merestui
menyetujui kondisi yang saya anggap fenomena baru di dalam sebuah pesta, dalam sebuah perayaan. Ya. Apakah benar yang punya hajat itu Ibu Mega dan kedua putranya? Tentu tidak. Ya. Itu karena hajat dari sebuah organisasi politik. Nah, dan yang lebih penting lagi, rupa-rupanya ketiga orang yang duduk di paling depan itu menunjukkan bahwa merekalah yang memiliki kekuatan, merekalah yang memiliki peran penting, ya, yang lain ya mendorongnya. Tapi kalau saya melihat dari gelagap dari partai PDIP yang ada di daerah-daerah, memang pada masa perayaan ini menyatakan semua seasas, seturut, sekehendak dengan Ketua Umum Ibu Megawati. Itu banyak sekali pernyataan. Nah, ini artinya memang Ibu Megawati mempunyai sebuah kekuatan, mempunyai sebuah karisma terhadap bertumbuh dan berkembangnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Dan kalau kita lihat sejarahnya cukup lama, sudah 52 tahun. Ya, tentu sudah banyak diterpa ya badai, angin yang luar biasa dan gelombang naik dan turun juga sudah pernah dialami oleh partai itu. Menang dari kekuasaan, menang dari parlemen juga artinya dia pernah menguasai juga. Namun demikian tidak berarti selalu ada di atas, ada kalanya juga ada di bawah. Nah, itulah gambaran fenomena yang sangat menarik dari perayaan HUT PDIP ke-52, yaitu ada 3 tokoh yang tampil di depan, duduk menyendiri, dan di belakangnya adalah kader-kader yang mendukungnya untuk keberlangsungan partai. Apakah ini sebuah fenomena tentang pertumbuhan, perkembangan, dinamika dari politik, khususnya intern Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Kalau iya, ya itu artinya kita perlu mengamini saja. Itulah fenomena menarik dari pelaksanaan perayaan HUT PDIP ke-52. Begitu saja ya. Makasih. Sampai ketemu pada sesi yang lain.